Sebelum nonton video ini, ada sedikit informasi nih. Pada video kali ini akan ada giveaway untuk 10 orang pemenang. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku ini. Pada siang hari ini, aku ada di tengah-tengah kota Bandung. Dan rencananya pada siang hari ini juga, aku akan menuju ke Jakarta. Naik kereta api. Kalau biasanya sih dari Bandung menuju Jakarta, biasanya naiknya kereta api yang familiar di kita itu kereta api Argo Parahyangan ya. Tapi karena ini sekarang masa pandemi dan jadwal kereta lagi dikurangin, kereta Parahyangan itu adanya cuma pagi sama sore aja untuk saat ini. Dan di siang hari ini pilihan satu-satunya naik kereta api yaitu adalah naik kereta api Serayu. Karena aku mau beres-beres di hotel dulu, langsung menuju ke stasiun Kiara Condong untuk pemberangkatan kereta api Serayu. Yuk ikutin video ini terus. Oke teman-teman, ini sekarang udah sampai di depannya stasiun Kiara Condong. Nah, syarat-syarat untuk naik kereta api di masa pandemi seperti ini, itu untuk saat ini ya. Yang pertama kita harus dipastikan bebas dari virus COVID-19. Cara untuk mengetahui kita bebas dari virus COVID-19 sebelum perjalanan yaitu kita diwajibkan untuk melakukan tes seperti tes antigen ataupun tes PCR. Di stasiun Kiara Condong ini juga tersedia layanan rapid test antigen seharga 45.000 dan hasilnya bisa dilihat kurang lebih sekitar 15-20 menit setelah kita tes teman-teman. Nah, ini aku mau tes dulu memastikan bahwa diriku ini bebas dari virus corona. Lalu yang kedua, syaratnya itu kita harus udah vaksin minimal 1 kali. Udah antigen, kita lagi nunggu hasilnya teman-teman. Sambil nunggu aku mau jelasin ke teman-teman nih. Ketika masa pandemi seperti ini, healthy kit yang aku bawa itu yang selalu ready di tasku ini yaitu nih masker cadangan ya. Selain yang ini kau harus bawa double, lalu bawa ini hand sanitizer yang memastikan bahwa tanganku ini sudah higienis untuk meminimalisir tertularnya virus COVID-19. Dan juga satu lagi obat andalanku teman-teman. Bentar. Wah, ternyata kehabisan aku teman-teman. Obat andalanku ketika aku melakukan perjalanan ini kehabisan. Ini mungkin masih ada waktu kurang lebih sekitar ya 10 menitan. Yuk kita beli di warung terdekat ya. Mungkin kayaknya di sini ada deh. Yuk. Ini sih ada antimo? Ada. Oh ya. Satu aja. Oke. Nah, ini teman-teman. Untungnya obat andalanku ini antimo mudah didapat di mana-mana. Jadi, walaupun tadi aku kelupaan bawa, ternyata di depan stasiun itu ada yang jual. Mantep banget nih. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam stasiunnya. Ini tadi udah boarding. Jadi syarat untuk boarding untuk sekarang itu kita harus menunjukkan bukti surat hasil rapid antigen kita. Ini tadi udah keluar sekitar 15 menit setelah aku tes. Lalu yang kedua kita harus dipastikan udah vaksin karena data di dalam boarding itu udah tersambung dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kalau kita memasukkan NIK kita harus udah terdaftar di sana, kita udah vaksin seperti itu teman-teman. Lalu menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau SIM. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam area ruang tunggu penumpang stasiun Kiara Condong ini.
teman-teman, ini adalah lokomotif yang akan membawa aku menuju ke Jakarta Pasar Senen, yaitu CC 203 9814 atau CC 20326, di induknya Sidotopo, Surabaya. Nah, kereta ini itu rute awalnya start pagi tadi dari Purwokerto, lalu dia muter ke Kroya, putar lokomotif ke Kroya, lalu ke arah Maos, Sidareja, Banjar, Tasikmalaya hingga ke Bandung ini, dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, di sana juga ada kereta api Serayu juga, teman-teman. Itu yang keberangkatannya dari Pasar Senen menuju ke Purwokerto. Sedangkan ini kebalikannya. Lokomotif CC 203 9814 atau CC 203 tahun mulai dinas 1998 dan nomor urutnya 14. CC itu merupakan kode dari susunan rodanya, teman-teman. Jadi CC yang artinya itu setiap bogi dia terdapat 3 gandar, 1, 2, 3. Dan setiap gandarnya ini ada motor traksinya sendiri, teman-teman. Ini sering dijuluki sama teman-teman pecinta kereta api rel sprinter. Oh, udah persiapan berangkat nih. Kita langsung aja ke tempatku ya. Kereta api ini berangkat tepat dari stasiun Kiara Condong pukul 13.35, teman-teman. Ini mau berangkat ini. Dan sekarang aku ada di kereta nomor 3. Padahal keretaku di belakang sendiri kereta nomor 6, teman-teman. Jadi kita nanti jalan-jalan dulu ya, lewatin semua rangkaian yang ada di kereta api Serayu ini. Nah, itu ada rangkaian kereta api Kahuripan, teman-teman, untuk rute Blitar Kiara Condong. Nah, ini kereta api Kahuripan itu rutenya Blitar Kiara Condong, dan dia itu sekarang istirahat. Nanti akan berangkat lagi jam 11 malam. Jadi jadwal atau waktu istirahatnya kereta api ini, kereta api Kahuripan ini di Kiara Condong lama banget ya. Dia nyampe Kiara Condong sekitar jam 6 pagi dan berangkat lagi jam 11 malam. Tapi waktu di Blitar dia cuma ada waktu istirahat sekitar 3 jam. Akhirnya, teman-teman, aku ada di seatku sendiri, yaitu nomor 23DE. Nah, ini merupakan seat andalanku sih kalau naik kereta api ekonomi, karena paling ujung sendiri, dan aku berharapnya ini tadi berada di paling belakang dan kita bisa back ride. Ternyata harapanku sesuai. Itu di belakang situ kita langsung bisa melihat jalur yang akan dilewati kereta ini nanti. Berjalan perlahan berhenti di stasiun Bandung, teman-teman. Di kota Bandung ini ada 2 stasiun besar, yaitu Kiara Condong dan stasiun Bandung yang kita sekarang berhenti ini. Untuk kereta-kereta kelas ekonomi, kelas bisnis itu ada di stasiun Kiara Condong, dan untuk kereta api eksekutif, kalau kereta-kereta kayak Argo, Cargo Wilis, kalau Turangga kereta eksekutif itu biasanya berangkatnya dari stasiun ini. Tapi nggak tahu ya, ini kereta api Serayu ini berhenti di dua-duanya. Nah, ini mungkin berhenti cukup lama ya. Yuk kita lihat-lihat sekitar dulu yuk. Pembangunan di stasiun Bandung ini cukup pesat ya. Dulu waktu aku kesini sekitar 2 tahun yang lalu belum ada kayak gini loh. Sekarang udah ada skybridge atau jembatan penghubung antara stasiun sebelah utara dan selatan, teman-teman. Biasanya kan kalau kita naik kereta itu harus menyeberangi rel di situ ya. Untuk alasan safety juga dan keindahan juga, akhirnya dibangun skybridge sekeren ini. Kenapa kok aku sengaja memilih kereta ekonomi 6?
Ini juga salah satu tujuanku sih teman-teman. Aku kangen banget naik kereta api melintasi jalur-jalur yang indah antara Bandung hingga Purwakarta nanti. Dan alhamdulillah di belakang ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di sini tuh udah langsung view-nya los ke belakang. Biasanya kan ada kereta barang atau kereta lain, ini full langsung di kereta ekonomi 6, tempat dudukku di situ. Dan di sini kita bisa ngelihat liku-liku jalur keindahannya dari sini. Dari depan juga, kalau keretanya pas meliuk-liuk gitu, kita kan posisinya di belakang. Kita bisa lihat lokomotifnya, dan di belakang kita juga bisa melihat jalan yang telah dilalui. Mantap deh ini, asli, keren. Kereta api Serayu ini semuanya dari depan sampai belakang itu kelasnya adalah kelas ekonomi 106 tempat duduk. Dan ini merupakan salah satu kereta subsidi atau kereta PSO teman-teman. Makanya dari Purwokerto sampai ke Jakarta harganya murah banget sih, sekitar 63.000. Kereta ini kecepatan maksimumnya operasionalnya dibatasi kecepatannya sampai 90 km per jam. Tahu dari mana? Nah ini. Nih. Itu artinya kecepatan kereta ini tuh dibatasi, diizinkan hanya maksimal 90 km per jam. Kalau E itu kalau nggak salah 105 dan F itu 120. Ini cuman D aja. Jadi bisa dipastikan walaupun di depan ini punya trainmark E, trainmark F, tapi kalau di sini ada D, itu harus ngikutin yang paling rendah teman-teman. Jadi bisa dipastikan kecepatan kereta ini nggak lebih dari 90 km per jam seperti itu. Lalu di sini ada angka 37. Itu artinya berat total maksimum dari satu kereta ini 37 ton, dan dia masih menggunakan bogi tipe K5 yang tipe agak jadul gitu. Makanya kok kenapa dia dibatasi kecepatannya cuman 90 km per jam, karena dia masih menggunakan bogi tipe K5. Kita sekarang masuk aja karena ini keretanya kayaknya mau berangkat teman-teman. Aku duduk di nomor 2324. Jadi kita harus masuknya dari pintu sini. Dan kalau teman-teman penasaran, ini ada pelang warna merah. Itu artinya apa? Jadi ini merupakan tanda kalau di kereta api namanya semboyan 21. Yang tanda ini tuh vital banget. Kalau ini hilang, kereta ini nggak bakal jalan. Karena ini merupakan tanda dari akhir rangkaian. Untuk masinis bisa ngecek ini kereta ini masih utuh atau enggak, atau ada yang kececer itu dengan adanya semboyan 21 ini. Kalau malam hari diganti dengan lampu warna merah atau hijau di sini. Itu teman-teman. Yuk langsung aja masuk. Kereta api Serayu udah berhenti di stasiun Cimahi teman-teman. Setelah itu kereta ini langsung menuju ke jalur yang berkelok-kelok selepas stasiun Padalarang. Nah, tadi kan aku udah ngincar kereta paling belakang, udah dapet bisa back right, tapi sayangnya duduk madhabnya ke belakang teman-teman. Lalu ditambah dengan jalannya begini, ini berpotensi mual. Nah, untungnya tadi aku udah sempet beli obat andalanku nih, anti mabuk, yaitu Antimo. Nah, ini aku mau minum dulu. Mungkin sekitar setengah jam lagi kita akan memasuki jalan yang berliku. Ini sebagai antisipasi aja sih, sedia payung sebelum hujan supaya nanti tidak mabuk saat lewat jalur yang berkelok dan hadap belakang seperti ini. Info tambahan nih teman-teman, Antimo aman diminum setiap 4 jam sekali. Cocok banget buat yang sering mual ketika menempuh perjalanan cukup jauh. Nah, udah minum Antimo, siap kita menghadapi jalanan berliku. Aku mau ke merah. Stasiun Padalarang, dan di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada progres pembangunan kereta api cepat Indonesia Cina. Nah, itu ada terowongannya, kalau teman-teman
kelihatan ada terowongan kereta nih. Nah, itu terowongannya tuh. Nah, itu kedepannya adalah terowongan kereta cepat Indonesia Cina yang memiliki relasi Jakarta Bandung, teman-teman. Ini sudah melewati tikungan Timber Padalarang. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Cilame. Antara Cilame satu saat sampai stasiun Pleret Purwakarta nanti jalurnya berbalik kayak gini, teman-teman. Yang goyang kayak gini, nggak stabil dan asik deh pokoknya. Nah, ini saat yang tepat untuk aku back ride alias melihat jalur ini dari belakang. Yuk, ikuti aku. Wush. Nah, nih. Kita bisa melihat keindahan pemandangan jembatan yang gede-gede kayak gini, jembatan panjang, jembatan lengkung dari dalam kereta ini. Dan ini lihat letter S nih, teman-teman, asik banget kan. Ini kenapa kok aku bela-belain naik kereta dari Bandung ke Jakarta. Salah satu tujuannya yaitu biar bisa menikmati pemandangan kayak gini. Asli seru banget, teman-teman. Udah ngelewatin stasiun Cilame. Antara stasiun Cilame dan stasiun Sangsaan, di antara stasiun itu menyimpan jalur yang sangat eksotis, teman-teman. Nah, kita lihat ini lembahnya, kita melingkari jalur ini. Nanti kita akan kembali ke Bukit Sono. Kita nanti akan ngelewatin jembatan kereta api terpanjang aktif yang ada di Indonesia, yaitu jembatan Cikubang. Kalau nggak salah panjangnya kurang lebih sekitar 300 meter, teman-teman. Kelihatan kan? Lokomotifnya, dan kita berbelok di jembatan. Emang indah sih jalur kereta antara Bandung sampai Jakarta ini, terutama di jalur Padalarang hingga Purwakarta. Keretanya udah berjalan langsung stasiun Sangsaan. Lepas dulu kamera. Jadi di jalur ini juga spesial, teman-teman. Yang pertama, kita tadi melewati jembatan terpanjang aktif di Indonesia, jembatan kereta. Dan setelah stasiun Sangsaan ini, kita akan melewati terowongan terpanjang aktif yang ada di Indonesia, yaitu terowongan Sangsaan. Terowongan ini kalau nggak salah panjangnya sekitar 948 meter. Itu dibangun pada tahun 1902 sampai 1903 sekian gitu. Ini nikung kan. Nah, ini tikungan terakhir ini adalah sebenarnya kita akan memasuki terowongan Sangsaan. Asli keren banget nih. Nah, ini terowongan itu keren juga, teman-teman, karena sekarang udah ada lampu LED-nya nih. Jadi nggak kelihatan gelap, terang gitu, cakep.
Ini dari sono ke sana itu lurus panjang 948 meter. Saat ini kita berjalan langsung stasiun Cikadongdong, teman-teman. Stasiun Cikadongdong. Nah ini ada suara sis seperti ini. Itu karena efek dari ini, teman-teman. Ada batang rel di tengah ini, di bagian lingkar dalam rel itu ada satu tambahan rel lagi, rel gongsol atau rel paksa ya. Jadi kalau tikungan radius yang nikung banget itu harus ditambahin dengan rel ini, teman-teman. Nah, kasihkan. Jadi kalau di jalur daerah operasi 2 Bandung itu banyak banget rel kayak gini. Tujuannya untuk biar kereta waktu lewat di tikungan itu tetap stabil dan mengurangi resiko anjlok. Setelah ngelewatin terowongan terpanjang, jembatan terpanjang, nah ini kita akan ngelewatin jembatan tertinggi aktif yang ada di Indonesia, namanya jembatan Cisomang. Berada di petak antara stasiun Cikadongdong dengan stasiun Cisomang. Sebentar lagi kita akan lewat. Yes. Oke teman-teman, kita sekarang lagi ngelewatin jembatan Cisomang, jembatan tertinggi yang ada di Indonesia, jembatan aktif ya. Di sebelah situ ada jembatan yang lama, generasi kedua. Dari atas sampai bawah ini panjang tingginya kurang lebih sekitar 100 meteran. Tinggi banget ya. Jadi yang barusan kita lewat ini adalah jembatan Cisomang generasi ketiga. Dibangun atau mulai aktif tahun 2004 kalau nggak salah, menggantikan jembatan Cisomang generasi kedua yang fisiknya masih ada di sebelah tadi. Kita udah sampai di stasiun Purwakarta. Stasiun itu terkenal di kalangan pecinta kereta api sebagai kuburannya kereta dan lokomotif yang udah afkir alias pensiun. Tuh bisa kita lihat dari sono ada kereta eksekutif, kaca pesawat, itu KRL Holek ya kalau nggak salah. Lalu ini ada kereta ekonomi livery baru K3085 yang mulai dinas tahun 85, sekarang udah afkir. Ini ada KRL tuh XGR Jepang eksekutif, dan itu ada sedikit kelihatan tuh lokomotif BB301 dan ada KRD Baraya kayaknya itu ya, kelihatan dari jambulnya. Ini keretanya udah berangkat dari stasiun Cikampek, teman-teman. Lalu ini kan aku ada di kereta ekonomi K309430. Harganya kereta ini itu sama, teman-teman. Baik dari start dari Purwokerto menuju Pasar Senen atau aku yang naik dari Kiara Condong menuju ke arah Pasar Senen. Itu harganya 63.000 aja. Fasilitas yang didapat dengan harga segitu itu lumayan banget, teman-teman. Yang pertama, kereta ini tuh ber-AC. AC-nya tuh ada 6 AC kayak AC rumahan gitu. Lalu di sini disediakan colokan listrik, dan di atas juga ada kompartemen yang bisa untuk menyimpan barang-barang kita seperti tas atau oleh-oleh. Lalu di setiap ujung kereta itu ada toilet. Nah, ini kalau kereta lumayan luas dan bisa digunakan untuk buang air besar juga.
terdapat perbedaan kalau kita naik kereta sebelum dan selama masa pandemi seperti ini. Yaitu untuk masa pandemi seperti ini, yang pertama ketika kita naik, kita diwajibkan untuk melampirkan wajib tes antigen yang menyatakan bahwa kita terbebas dari COVID-19. Lalu kita sudah vaksin minimal 1 kali dosis. Dan kalau ketika kita berangkat, kita selalu dikasih health ticket seperti ini. Ini isinya masker sama tisu basah, teman-teman. Tadi ini dibagikan ketika ini berangkat dari stasiun Bandung. Sekarang di setiap kereta di ujung-ujung tersedia hand sanitizer yang dapat digunakan penumpang secara gratis. Terpenting juga untuk sekarang di masa pandemi seperti ini kan kapasitas kereta ekonomi kelas 106 tempat duduk. Untuk menjaga physical distancing itu dikurangi kapasitasnya menjadi 70% aja, teman-teman. Jadi ada beberapa yang ditandai kayak seperti ini. Dilarang duduk di kursi ini, harap jaga jarak. Serayu akan tiba dan berhenti di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun periksa dan berhenti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai berjumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, ini tepat pukul 17.00 kereta api Serayu udah tiba di stasiun Bekasi. Sebenarnya aku pengen turun di Pasar Senen sih, cuman karena aku pikir-pikir lagi, tujuanku lebih dekat ke stasiun Bekasi, makanya aku turun di Bekasi. Perjalanan Kiara Condong sampai Bekasi kurang lebih sekitar 3 jam 25 menit. Dan ini keretanya tepat banget nih. Nah, di akhir video kali ini, aku dan Antimo akan memberikan giveaway untuk 10 orang pemenang, masing-masing 50.000 dalam bentuk e-wallet. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal nulisin di kolom komentar tentang apa aja protokol traveling untuk saat ini. Formatnya username Instagram kalian _ protokol traveling menurut kalian _ hashtag protokol traveling. Sebelumnya teman-teman harus follow dulu Instagram @antimoid, dan pengumuman giveaway ini akan diumumkan di akun Instagram @antimoid. Oke, semoga beruntung. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.